Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat sore hari ini, kita jumpa di pelayanan doa Sion Family. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda yang dalam kesusahan, mari sebelum kita mulai, saya ajak kita semua berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa di sore hari ini, mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan, penjagaan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Allah, layakkan kami untuk saat pelayanan doa ini, kuduskan setiap kami, ampunkan kami dari dosa, salah, kelalaian, dan kejahatan, dan Engkau Tuhan tolong campur tangan di seluruh rangkaian ini, rangkaian ibadah ini, pelayanan doa ini, hamba-Mu serahkan dalam kuat kuasa Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala gangguan, halangan, hambatan, rintangan, hamba-Mu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu membuka pelayanan doa di sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita melihat dan membahas sedikit firman Tuhan, kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan judul Dua Macam Dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikannya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan yang kedua terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dengan judul 8 ayat 8 dengan judul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, penonton sekalian, berbicara tentang firman ini, sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan sebagai rumah adalah pribadi. Itu adalah orang. Dan yang satu yang mendengar firman Tuhan serta melakukan itu diandaikan seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu. Nah, yang tidak melakukan firman, yang mendengar firman tetapi tidak melakukan, diandaikan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Maksudnya, pertama adalah pribadi. Tuhan Yesus berbicara tentang membangun rumah. Sebenarnya adalah membangun pribadi, membangun karakter, sifat, dan tabiat kita. Sebab kalau tidak, itu dasar kita itu akan seperti pasir, terlalu ringan. Pasir itu ringan, setiap butirnya ataupun beberapa butir atau satu genggam pun itu ringan. Dan memang kalau pribadi kita, karakter, sifat, tabiat kita dinilai ringan oleh Tuhan, mengakibatkan ketika terjadi sesuatu, apakah pencobaan, apakah masalah, bahkan bagaimana orang Kristen mempertahankan karakter, sifat, tabiat yang baik dalam gereja Tuhan, itu akan seperti bangunan pribadi yang dibangun di atas dasar karakter yang memang ringan di mata Tuhan, sifat yang ringan, tabiat yang ringan. Saya sebaiknya memberi contoh. Ada seorang ibu datang
saya ingat di rumah doa di Manado, dia datang dengan beberapa orang teman. Kemudian tiba giliran ibu ini, dia bukan maju, maksudnya di rumah doa di Manado itu satu persatu orang dilayani di dalam ruangan khusus, di dalam ruangan doa khusus. Kemudian ketika tiba giliran ibu ini, saya bertanya, apa yang mau didoakan? Sambil saya lihat dia. Dia bilang intinya menyangkut perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Saya lihat dia cahayanya. Saya lihat itu cahayanya intinya. Langsung saja saya bilang, ini ibu terlibat, kalau bahasa sekarang selingkuh. Tapi kalau bahasa saya itu zina. Kenapa? Dia sudah menikah, ada suami, tetapi ada dua laki-laki yang lain juga dengan dia. Sama dengan orang punya 3 suami, tetapi yang 2 itu tentunya bukan suami. Kalau saya sekarang mereka bilang selingkuh. Kalau di bahasa di Manado Minahasa dibilang hugel. Padahal sebenarnya terlalu diremehkan bahasa-bahasa itu. Kenapa? Bahasa itu tidak bermoral. Kalau kita bilang hugel, bahasa itu tidak bermoral. Menandakan bahwa kita setuju pada persinahan. Yang benar berzina. Kenapa? Ada suami, tapi ada dua laki-laki yang lain dalam hidupnya. Jadi dia terlibat persinahan. Saya bilang begini, tidak ada dasar saya berdoa. Dia tanya, kenapa tidak dasar? Karena Anda harus selesaikan masalah Anda berzina. Zina Anda sudah menghalangi usaha Anda itu, pekerjaan Anda itu jadi masalah. Pendapatan Anda jadi masalah. Berkurang bahkan sampai tidak. Nah, penonton sekalian, ada lagi. Seorang bapak minta dia jadi, dia datang secara terpisah. Di tempat itu, di rumah doa itu, dia datang, dia naik, dan saya tanya. Karena saya kenal, orangnya saya kenal, kami saling kenal. Karena S1 saya kan fakultas hukum. Saya tanya, bagaimana? Apa yang mau didoakan? Dia bilang, dia mau berdoa agar jari ke jari. Jadi jaksa di Kepala Kejaksaan Negeri di sebuah tempat. Saya lihat dia. Saya bilang, Anda punya masalah dengan perempuan? Iya, dia bilang, saya ada istri, tapi ada 3 perempuan yang lain. Sering saya gonta-ganti perempuan. Lah, ini sebuah masalah. Bagaimana Anda mau berdoa kepada Tuhan dan mengembangkan cara Anda itu berzina, dan ada di antaranya itu istri orang juga, Anda berzina. Kemudian Anda mau minta kepada Tuhan jadi Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri. Saya bilang, aduh, saya tidak punya dasar mendoakan Anda. Saya berdoa sifatnya umum. Sifatnya umum kepada dia, bukan berdoa mengenai jabatan. Jadi begini, ini bentuk karakter yang seperti dia katakan di yang kedua. Dengar firman tidak melakukan. Dia tahu bahwa jangan berzina. Misalnya kan, jangan berzina. Tapi dia tidak dapat melakukan firman itu. Yang dia lakukan adalah berzina. Hukum yang berbunyi jangan berzina, dia lakukan. Kemudian dia meminta sesuatu dari Tuhan. Apa dasarnya? Kalau saya waktu umur SMP, kalau saya mau sesuatu, papi saya itu kontraktor di Bank Indonesia, Manado, Ternate, dan Palu. Kemudian kalau saya mau minta sesuatu, saya jadi rajin sekali. Sepertinya semua pekerjaan di rumah yang harus dilakukan seorang laki-laki, saya lakukan. Saya bangun pagi-pagi,
Selesai olahraga, saya ngepel lantai, membersihkan rumah. Kemudian setelah itu saya belajar. Nanti sudah sekitar 2 bulan, saya lihat dia ini papi saya ini sudah terpengaruh. Jadi karena dia sudah terpengaruh dengan apa yang saya tunjukkan, kemudian mudah bagi saya untuk meminta. Saya mau ganti sepatu saya. Langsung dia bawa. Mari kita pergi ke toko. Jadi saya bilang itu pagi. Kebetulan hari itu sekolah libur. Walaupun tanggal itu bukan tanggal merah, normal. Dia bilang mari kita ke toko. Dia pilih sepatu yang paling bagus yang ada di Nado waktu itu. Dia beli untuk saya. Untuk sepatu sekolah saya. Nah, ini caranya. Demikian juga Tuhan Allah kita. Bagaimana mungkin kita mau meminta sesuatu kepadanya, tapi kita tunjukkan kelakuan yang tidak baik, yang tidak senonoh, zina, seperti yang contoh tadi 2 orang itu. Atau ada yang lain lagi, ada seorang pemalas. Di masa kami itu ada seorang pemalas, lebih senior dari saya. Kerjanya, kalau ada guru kami, rajin sekali berdoa. Ketika dia tahu guru tidak ada, dia langsung tidur. Yang lain kerja. Yang lain bekerja di rumah sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan dasar mereka. Pekerjaan-pekerjaan luar, misalnya anak kuliahan, mereka harus pergi kuliah setelah itu. Nah, kemudian dia mau berharap bahwa dia yang paling hebat di antara senior-senior itu. Ya kalau saya kan memang tidak dihitung. Yang terjadi kan tidak. Bahkan beberapa tahun setelah itu saya tinggalkan dia dalam kemampuan rohani. Karena saya tidak mengejar yang aneh, cocokkan saja kelakuan kita. Kalau kita ingin sesuatu dari orang tua kita, bagaimana kelakuan kita? Anda ngerti kan? Kalau Anda ingin saudara Tuhan, Anda harus mengerti juga bahwa Anda harus membujuk Tuhan, merayu Tuhan. Anda harus meminta-minta, tapi cocokkan kelakuan Anda. Jangan seperti 2 orang tadi, pesina, mau minta perbaikan nasib, tidak boleh. Berkat tidak dapat diberi kepada orang yang memang melawan firman. Dengar baik-baik. Jangan Anda juga puasa, tahu-tahu Anda melakukan yang sama. Anda itu misalnya apa? Melakukan dosa pencabulan, nonton film porno. Itu jangan pikir Anda minta Tuhan mendengar doa Anda. Tidak mungkin, mustahil. Jangan omong kosong. Itu sifat-sifat pasir. Ringan di hadapan Tuhan. Pribadi Anda, karakter Anda, sifatnya dibangun di atas pasir. Karakter Anda itu ringan. Jadi pribadi Anda pasti roboh. Ada juga orang yang memang selain itu dia itu orang yang memang iri, pencemburu. Tapi dia sendiri dalam irinya itu dia tidak lebih prestasinya dari orang yang lain, orang yang dia iri. Nah ini sifat ini juga harus diubah. Kalau Paulus mengajar, kita kan sudah baca Timotius kan tadi, bahwa latihan badani terbatas. Tetapi ibadah tidak terbatas. Itu maksud Paulus kepada Timotius apa? Timotius disuruh untuk bertekun, 1, 2. Kemudian Timotius itu harus mendirikan kerohanian di atas dasar karakter yang unggul, sifat tabiat yang sesuai. Karena ibadah itu bukan Anda masuk gereja itu ibadah, bukan itu. Itu kurang. Kenapa? Orang Farisi yang dibenci Tuhan itu rajin sekali ibadah loh. Ada orang itu yang saya kenal, beberapa teman pendeta mengatakan jemaat yang rajin sekali masuk gereja bilang, wah dia ini sangat berrohani. Itu nonsen. Tidak betul ukuran itu. Ibadah itu seluruh rangkaian hidup kita. Nanti di bagian berikut kita akan bahas lagi tentang ibadah yang sejati dan ibadah yang palsu. Nah ada juga orang penggembala. Tapi hak pekerjaannya dia tahan. Ini fakta, saya kenal orang itu. Hak pekerjaannya tahan, bahkan ada juga gembala. Saudara saya itu, dia palsukan tanda tangan saya. Untuk hak saya atas pulau, dia palsukan tanda tangan saya. Ini contoh. Ini tidak benar. Karakter ini, sifat tabiat kerohanian ini adalah karakter sifat tabiat kerohanian yang memang tidak seperti pasir, ringan sekali di hadapan Tuhan. Jangan Anda seperti itu. Jangan sifat tabiat kerohanian seperti pasir. Seperti kata Paulus, Anda juga harus latihan. Dia mengisyaratkan Timotius itu harus berlatih untuk ibadah. Seluruh rangkaian hidup itu
bukan hanya berdoa, bukan hanya pergi ke gereja, bukan karena Anda ke ibadah dan sembahyang itu disebut Anda itu ibadah, bukan, seluruh. Pulang di rumah Anda apa? Jangan pulang di rumah tahu-tahu yang istri itu dia ngomel-ngomel terus terhadap suaminya. Atau suami itu marah-marah terhadap istri dan anaknya. Atau bahkan di rumah mereka cerita tentang pendeta. Pendeta ini berkhotbah begini-begini, ini pendeta ini kan tidak begini-begini. Ini menceritakan kekurangan orang. Padahal orangnya itu pendeta yang mereka ceritakan. Saya sering dengar itu. Saya bilang, orang ini bagaimana mereka ini? Mereka menilai diri terlalu tinggi. Ini juga perkara yang memang ringan, seperti pasir. Anda harus dibangun pribadi Anda, karakter sifat Anda di atas batu-batu. Seperti kata Yesus, orang yang mendengar dan melakukan firman. Teman saya bilang kemarin, kalau mau bicara firman enak, tapi melakukannya susah. Itu kata teman saya. Banyak orang pikir bahwa kalau dia sudah hafal ayat Alkitab seperti anak sekolah minggu, ada yang disebut ayat emas atau ayat hafalan, bahwa dia itu sudah pernah, bukan. Rohani bukan itu. Anda kalau sebagai anak harus bertanggung jawab di rumah. Belajarnya gimana? Rumah bagaimana? Apakah engkau seorang perempuan? Apakah engkau biarkan ibumu di dapur sendirian? Dan engkau berdiam diri dalam kamar dengan HP Androidmu dan permainan game-gamemu itu? Atau mode-mode yang terbaru? Nah, ini masalahnya. Jangan pikir bahwa kita dapat membodohi Tuhan. Tidak. Seperti orang-orang tadi. Tidak mungkinlah untuk membodohi Tuhan. Kalau Anda membodohi pendeta boleh, tapi membodohi Tuhan tidak bisa. Anda akan kena balas. Yang bilang seorang, saya walaupun berzina, dia bilang saya ini, tapi saya masih puasa. Saya bilang, engkau ini justru membuat Allah Tuhan jadi muak dengan engkau. Tuhan itu muak dengan engkau. Kenapa begitu? Saya masih berdoa berjam-jam. Saya masih berpuasa. Hati-hati dengan kerohanianmu. Kata Tuhan Yesus, kalau kerohanianmu tidak lebih dari kerohanian orang-orang Farisi dan Saduki itu, berarti engkau sama saja dengan mereka. Yang lebih itu bagaimana? Tunjukkan sikap yang baik dalam rumah. Jangan biarkan ibumu bekerja sendiri. Kalau engkau perempuan, seorang anak perempuan, jangan biarkan bapakmu, seorang laki-laki itu bekerja sendiri di rumah. Tidak boleh. Saya juga punya waktu untuk membantu orang tua, tapi papi saya itu sudah meninggal. Bapak mertua saya juga sudah meninggal. Ibu saya, ibu kandung sudah meninggal, tinggal ada ibu mertua. Nah, ini masalahnya. Kita harus bertanggung jawab. Iri, dengki, cemburu, sifat suka sekali usil, membicarakan keburukan orang padahal dia tidak lebih baik dalam hidup, tidak lebih benar. Ada teman saya begini bilang, sini saya ketemu di hotel begini. Saya langsung tanya teman saya perempuan yang lain. Saya bilang, dia bilang begini. Saya tahu ini tidak betul. Kamu sekarang berteman dengan perempuan itu kan? Teman perempuan itu kan? Iya. Tidak betul. Yang lalu itu dia tidak tahu bahwa itu ada saya di situ. Saya tunggu di mobil. Dia ketemu saudaranya datang dari Amerika di hotel itu. Saya bilang, astaga, ini fitnah yang keji. Seorang teman perempuan yang baik dituduh itu berzina. Padahal dia itu ketemu saudaranya di hotel yang datang dari Amerika. Penonton sekalian, hati-hati dengan mulut Anda. Jangan juga mulut Anda seperti pasir dan ringan, tidak berharga. Orang yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak omong, bahkan perkara yang sia-sia. Orang yang terlalu banyak berdalih, hati-hati. Hati-hati. Saya sudah melihat orang yang malas hasil akhirnya bagaimana. Orang yang suka memanfaatkan tenaga orang, hasil akhirnya bagaimana. Saya sudah lihat bagaimana orang yang di tempat itu kemudian hasil akhirnya bagaimana sekarang. Tragis. Penonton sekalian, dirikan pribadimu itu di atas dasar batu karang. Karena itu pasti kokoh. Jangan di atas perkara yang sia-sia, yang tidak benar. Giasi saja itu yang rencana menggantikan Nabi Elisa itu dipecat gara-gara dia itu senang
sekali kumpul harta. Dia cinta akan harta. Itu tidak cocok untuk Tuhan. Kalau Anda juga gembala itu kurang ganti, gonta-ganti mobil baru, apa semua, kemudian Anda mengagumi HP baru itu, hati-hati dengan Anda. Hanya Tuhan yang patut dikagumi. Hanya Tuhan yang patut dikagumi. Tidak ada yang lain. Nah, penonton sekalian, latihlah seperti kata Paulus itu kepada Timotius. Latihlah karakter Anda jika lemah. Kalau Anda rakus, latih dan jangan makan. Saya bicara kepada murid-murid saya. Tapi mereka tidak berhasil. Banyak tersandung di masalah makan. Makannya terlalu banyak. Terlalu banyak. 1 piring bumbung, 2 piring bumbung, 2 piring penuh. Setelah itu makan lagi kolak, makan lagi ini, makan lagi itu. Nah, ini jadi pelahap. Bagaimana mau ikut Tuhan? Sudah juga puluhan tahun ikut saya, sudah belasan tahun. Tidak jadi apa-apa. Kenapa? Tidak bertumbuh. Kerohanian itu dengar baik-baik. Kuasa-kuasa rohani tidak dapat bertumbuh di atas dasar karakter orang itu seperti pasir ringan. Orang rakus kerjanya makan, begitu cerita makan langsung matanya terbelalak, langsung mulutnya, bibirnya sedikit terbuka. Bagaimana mau ikut Tuhan? Tidak boleh. Kalau Anda juga pendeta seperti itu, berhenti, cukup. Ukur makan Anda. Makan untuk Tuhan, bukan makan untuk kebutuhan kesenangan Anda. Bahkan ada gereja-gereja lokal tertentu itu yang mendorong warga gerejanya itu untuk mencintai acara. Kalau tidak ada acara, mereka itu jadi bagaimana? Jadi bahkan pendeta-pendeta ini dari pesta ke pesta, ini bagaimana? Nasib akhirnya jelas. Ini juga pendeta ini di atas pasir. Dia membangun, kalau saya sudah tegur. Tidak boleh begini, tidak boleh berfoya-foya. Ingatlah Tuhan. Kita baru memperingati kematian Tuhan. Tuhan telah mati untuk menebus kita. Dengar baik-baik. Darahnya telah dicurahkan untuk kita. Dia ditusuk dengan tombak di lambung. Dia disalib, dipaku itu. Betapa sakitnya. Tuhan kita berteriak karena dia dalam daging. Kemudian kita senang-senang dari acara ke acara. Pendeta-pendeta juga dari acara ke acara. Bahkan kalau uang mereka sedikit, mereka cari pinjam uang. Nah, cukupkan. Jangan seperti bangunan yang dibangun, pribadi yang dibangun, karakter sifat tabiatnya itu dibangun di pasir. Akibatnya sia-sia kan? Sia-sia. Dari acara yang tidak dalam kuasa. Ini yang harus diperhatikan penonton sekalian. Kalau Anda mau bertumbuh, harus seperti ini. Harus. Kata Paulus, latih. Kalau Anda itu rakus, biasa 2 piring, 1 hari 6 piring. Nah, atau 1 hari 9 piring, coba kurangi. Jadi 3 piring 1 hari. Coba kurangi. Saya melatih saya dulu waktu masih umur saya itu pelari jarak jauh. Saya biasa melatih diri saya lari maraton. Saya waktu itu makan nasi sampai 2 piring penuh. Kemudian teh 1 mangkuk besar ya, memang karena kalorinya terpakai semua kan. Saya lari itu lebih dari 45 km di hari-hari tertentu. Tapi setelah saya tidak berhasil, saya berubah. Tanya istri saya makan berapa banyak? Setengah liter bahkan saya rasa itu sudah banyak. Kita itu tubuh untuk Tuhan. Tubuh itu harus untuk Tuhan. Jangan memuaskan kesenangan kita. Memang ada waktu-waktu pesta. Tapi harus tahu ukurannya. Dalam Kejadian pasal 6 kejahatan manusia itu, salah satu karena pesta pora. Nah, kita di sini di tanah Manado Minahasa terbiasa dengan pengucapan. Saya pikir saya juga bingung. Pengucapan. Memang kita panen apa? Kakak saya langsung bilang begini, panen penderitaan. Covid begini masih disuruh sampul pengucapan. Orang semua susah, bahkan ada orang-orang tertentu itu yang cuma dibantu pemerintah dengan uang dari pemerintah. Untunglah presiden kita seperti Jokowi, pribadi yang mulia. Memang ini juga pribadi yang memang didirikan atas batu karang. Dia peduli.
Tapi kan aneh sekali kalau gereja tidak peduli. Ini sangat hina. Kalau saya itu malu. Kok seperti ini? Pandemi pengucapan. Ada juga yang pendeta yang umumkan, sekarang kita pengucapan amplop. Astaga. Alamak. Kekristenan macam apa? Itu kalau begitu mulai dari pendetanya sampai jemaatnya binasa semua. Karena pasir karakter mereka. Cuma tahu urusan-urusan sekuler. Masalahnya sekulerisme itu telah ada dalam gereja. Ini perhatikan baik-baik. Tolong teman-teman pendeta, gembala, pastor itu perhatikan baik-baik. Sekulerisme itu telah ada dalam gereja, bahkan dia mewabah seperti jamur ke seluruh bagian gereja. Ini perhatikan. Jangan kita itu mendengar firman tapi tidak melakukan. Lakukan kebenaran firman. Dan kalau tidak mampu karena lemah karaktermu, latih. Masa saya dari 2 piring boleh sekarang itu 2 piring sekali makan, dari 6 piring satu hari, tiba-tiba sekarang jadi setengah sendok nasi sekali makan. Bahkan ada kalanya 2 kali. Bahkan ada kalanya sekali. Nah, latih bagian-bagian yang lemah agar engkau menjadi manusia rohani, sehingga ketika engkau berkata kepada orang sakit, dalam nama Yesus sembuh, orang itu sembuh. Bukan dalam nama Yesus sembuh. Tidak sembuh orangnya. Kenapa? Habis pendetanya itu rakus, hantam semua. Dia senang sekali kalau jemaat itu bawa makanan kepadanya. Itu tidak boleh. Kita harus belajar. Kekristenan ini adalah keprihatinan. Dengar baik-baik. Kristus datang, dia telah menderita dan kemudian mati disalib karena kita. Dia tidak urus kesenangan. Walaupun dia boleh bikin emas 10 gunung, 100 gunung sekalipun, tapi dia tidak lakukan. Dia menebus kita. Nah, banyak kejahatan dalam pribadi kita yang telah ditebus Tuhan, dan kita harus selenggarakan. Sebab itu Paulus juga tulis, kerjakan keselamatanmu. Bangun karaktermu dengan benar. Karakter manusia Kristen. Di waktu yang berikut, saya akan mengajar tentang ibadah yang sejati. Dan sedikit menyentil juga mengenai perkara ini. Saya kira demikian. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan tadi. Dan saya akan bertanya, bagaimana membedakan orang yang bijaksana di dalam Tuhan dan orang yang bijaksana secara duniawi? Ya, Ibu Dewi, tunjukkan dulu kepada saya siapa yang bijaksana secara dunia, siapa yang bijaksana itu dalam Tuhan. Coba tunjukkan. Kalau saya rasa saya juga tidak bijaksana. Saya masih mencari sebuah format manusia rohani yang tepat. Sehingga di sebuah titik saya tidak berbicara lagi, semua orang sakit yang mendengar langsung sembuh tanpa saya melakukan apa-apa. Saya masih mencari format berubah dengan lebih baik. Memang ini berat, tapi Kristus kan telah menderita dan mati untuk kita. Jadi kalau Ibu Dewi dapat tunjukkan orang yang bijaksana dalam Tuhan, baru saya mau bicara. Terima kasih. Jadi di sini yang paling mendasar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, memang susah untuk melakukan firman Tuhan. Lebih orang-orang yang berbicara juga, termasuk saya, ada kalanya saya pikir, saya belum melakukan yang ini. Saya harus melakukan. Saya harus adil kepada setiap orang yang dalam tanggungan saya. Sebab kadang-kadang mungkin ini keliru. Ini saya harus rubah. Cara pikir saya, pendekatan saya harus rubah. Nah, ini bentuk melakukan firman. Terlalu banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi ketahuilah, sampai kita mati juga tidak akan beres. Tetapi tetaplah berubah. Tetaplah membangun karakter, sifat dan tabiat yang benar. Dan tetaplah itu berjuang untuk melatih diri, melatih sifat-sifat yang lemah menjadi kuat. Saya kira itu saja. Di dalam 1 Timotius 4 tadi, di ayat 8, latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Apakah ibadah itu, kalau kita misalnya ke gereja terus saya membaca firman, melakukan penyembahan. Saya ini putus dulu, tunggu. Tadi kan saya sudah bilang bahwa ibadah itu bukan berarti orang itu rajin masuk gereja kemudian dia itu berrohani. Seperti kata teman-teman pendeta itu bilang, wah ini orang sangat saya bilang kacau. Cuma saking malunya saya, karena pendeta ini saya pikir lulus dengan nilai apa dia. Masa begini? Padahal ibadah itu kan seluruh aspek hidup, tunjukkan yang benar. Cara berbicara kita kepada orang, cara berpikir kita. Banyak orang itu dalam saya jumpa itu sering menyusahkan orang, dia tidak sadar. Sering menyusahkan orang yang lain. Ini juga kita harus latih agar tidak menyusahkan siapapun juga. Kasihan kan? Nah, latihan badani terbatas. Maksudnya sebenarnya Paulus itu lagi mengarahkan Timotius untuk menjadi the spiritual man, manusia rohani sejati. Ibadahnya itu kan seluruh aspek hidup. Nanti di bagian berikutnya kita akan bahas ibadah yang sejati dan ibadah yang palsu. Kemudian saya bilang kan tadi, itu bukan berarti orang rajin masuk gereja, rajin pergi ibadah itu yang ibadah masih kebaktian, atau orang di sana bilang gaweti atau misa. Itu bukan berarti dia itu berrohani. Hampir tidak ada hubungan. Karena apa? Kerohanian itu dalam diri kita, karakter sifat kita. Kerohanian bukan cara berpakaian kita. Saya bingung, salah satu saya pernah lihat itu orang dari Eropa, saya lupa negaranya. Dia masuk gereja, diajak oleh salah satu junior saya. Masuk gereja, junior saya terkejut, kenapa? Dia pakai training spa. Dan kaos itu yang kaos gomprang. Kemudian teman saya junior saya berpikir, bagaimana? Dia tanya saya, bagaimana itu kak? Saya bilang masalahnya begini. Kan kerohanian bukan pakaian kita loh. Bukan karena kita bawa Alkitab. Bukan karena kita baca firman. Bukan. Kerohanian kita menyangkut pribadi kita, karakter, sifat, tabiat kita yang sesuai, yang cocok dengan ibadah-ibadah versi modern, maksudnya dalam gereja. Kalau orang kurang masuk gereja dianggap itu betul-betul kafir. Padahal kan tidak seperti itu. Ada juga orang yang memang di wilayah ini, saya sudah lihat di kampung halaman saya sendiri, orang mau pergi ibadah sudah tidak mau ke gereja. Kenapa? Saya tegur tante yang tinggal di rumah saya di kampung. Saya tegur, kenapa tidak pergi? Tidak ada persembahan. Ya saya kasih, pergi saja. Dia senang sekali pergi. Ya saya tahu minggu depannya lagi, kalau dia tidak dapat uang, dia tidak akan masuk. Jadi kan seharusnya di gereja ini, kalau memang betul melayani Tuhan, pinggirkan kotak persembahan. Tulis saja situ, bagi Anda yang perlu kalau mau keluar, isi dari situ. Jangan lihat di kanan kiri, isi dari situ. Bagi Anda yang belum diberkati, mari kami akan doakan agar Anda diberkati, agar Anda masuk berikut. Kalau tidak kasih sekarang, Anda berikut dapat memberi persembahan. Kalau mau fair seperti itu. Bahkan saya bilang sama teman pendeta, Anda ini bagaimana? Berdoa seperti itu, kemudian Anda terima amplop dari jemaat. Ucapan syukur. Padahal dia sakit gigi. Seharusnya Anda doakan sakit giginya. Dia bilang, Kak, saya tidak punya karunia. Saya bilang, omong kosong kamu ini. Lulusan mana kamu ini? Kemudian mengatakan tidak ada kuasa. Yang benar kamu ini tidak berkiblat dan tidak bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Setiap kita kalau bertumbuh dan berakar kepada Kristus, pasti juga punya kuasa siapapun dia. Yang di gereja, yang pelayan, pendeta, maupun juga yang awam. Kalau dia bertemu dalam Kristus, pasti kan seperti Markus pasal 16 itu. Dia masuk di tanda-tanda orang percaya. Nah itu kan bagi setiap orang percaya. Saya bilang kamu itu berdoa. Karena ini saya langsung bersua kan dengan orang itu. Kamu berdoa tadi kepada orang ini yang sakit gigi. Terpaksa yang harus berdoa dia sakit gigi. Tapi saya karena sejam dengan kamu, saya tidak terima amplopnya. Dan saking malunya dia karena dia tidak ada uang, dia bilang amplopnya sudah kasih pada pendeta ini junior saya. Nah ini contoh.
Lakukan juga jemaat dengan baik dan benar. Itu juga gambaran bahwa Anda tidak memiliki sifat yang seperti pasir, ringan. Bertanggung jawab kepada jemaat. Kalau jemaat sakit, kunjungi dia. Dan berdoa, kalau tidak sembuh jangan keluar dari situ. Saya ingat di Amerika Samoa, di pulau itu, pastornya itu dikurung dalam gereja. Ada pernah pastor bersaksi, saya baca itu, dia bilang dia dikurung di gereja dengan anak kecil perempuan yang sudah mati. Pokoknya mereka tahu Kristus membangkitkan orang mati, jadi saya sebagai pastor harus juga membangkitkan orang mati. Jadi mereka bawa itu, mereka panggil saya, mereka tarik ke dalam gereja. Saya lihat ada anak, kemudian mereka kunci gerejanya. Saya berdoa di situ, berulang, bangkitlah dalam nama Tuhan Yesus. Saya tertidur dan tiba-tiba anak itu pegang tangan saya. Ini kesaksian pastor itu. Dan kemudian dia ketuk pintu memanggil orang tuanya, dan sudah subuh itu mereka yang memang berjaga-jaga di luar gereja itu langsung menyambut. Seharusnya pendeta seperti ini, jangan memble. Pastor harus seperti ini, jangan cuma tahu cuap-cuap, jangan memble. Maaf kalau kata-kata saya kasar, tapi ini fakta tentang Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus adalah kuasa yang sejati. Orang-orang yang hidup dalam Kristus adalah the spiritual man. Seharusnya begitu. Ya, saya kira firman ini mungkin cukup dan jelas. Gimana? Ibu Dewi, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi yang menjadi patokan di sini adalah hasil dari perbuatan seseorang itu dalam kehidupannya ya? Iya. Hasil nyata berarti kan? Kita telah mendengarkan tanya jawab tadi, dan bagi Anda yang diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan ini, silakan Anda membuka YouTube channel dari hamba Tuhan Reverend Teguh Mansang. Silakan Anda subscribe dan juga membagikannya. Dan juga di bawah dari video tersebut ada panah ke bawah. Di situ ada rekening dari hamba Tuhan Reverend Teguh Mansang. Bagi Anda yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mendonasi, Anda bisa mendonasi lewat rekening tersebut dan mengirimkan bukti pengiriman lewat WA di 0812 8855 9499, dan juga ada keterangan mengenai pelayanan doa dari hamba Tuhan Reverend Teguh Mansang. Dan bagi Anda yang ingin didoakan, untuk doa bisa melalui WA, bisa juga melalui HP. Untuk HP dimulai pada pukul 17 WITA, dan untuk WA dimulai pada pukul 19 WITA. Jadi Anda boleh menghubungi kami lewat WA atau HP di 0812 88 55 9499. Dan saatnya hamba Tuhan Reverend Teguh Mansang akan berdoa untuk kita semua. Oke. Anda yang sakit, pegang dengan tangan bagian yang sakit tubuh Anda. Tolong Anda imani. Sebab tanpa iman orang tidak dapat menerima kesembuhan dengan jalan mujizat. Pegang dengan tangan kanan. Imani Tuhan menjamah dan menyembuhkan Anda. Demikian Anda juga yang terus pegang jantung Anda dengan tangan kanan. Anda juga yang punya masalah apapun juga angkat tangan kanan Anda. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah mereka yang sakit. Jamah dan sembuhkan rasa sakit dan nyeri hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang dalam nama Tuhan Yesus. Inaya lagaya rahibilaima santanaya. Ya hibilaima rahasana, ya hibilaima aragaya sadaya. Ya himi asanaya. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit hilang dan roh penyakit keluar, roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesesakannya dan bebaskan mereka. Campur tangan untuk masalah-masalah mereka, termasuk masalah finansial keuangan. Berkati mereka dengan kemunculan keberuntungan dan rezeki lebih. Engkau berkati masalah-masalah keluarga. Engkau campur tangan Tuhan dan tolong hubungan suami istri, orang tua dan anak, bahkan sesama kakak beradik, antara orang tua dan anak. Engkau campur tangan. Tuhan berkati kekasih-kekasihmu dan tolong mereka. Ya Ardanaya asahibilaim
Ya imina tasandaya halakumina asadaya. Engkau jamah dan tolong, berkati mereka. Haleluya Yesus. Jamah dan tolong. Jamah dan tolong, demikian engkau pegang hati mereka. Engkau pegang hidup mereka. Engkau jamah dan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian berkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur dan menutup rangkaian pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.